Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Amir Official. Dan sebelum saya masuk pada konten kali ini, dan yang baru masuk dan yang baru kenal channel ini, jangan lupa subscribe, share, and like sebanyak-banyaknya. Oke. Kali ini saya akan berbicara. Membahas tentang pertanyaan-pertanyaan, membahas tentang bagaimana pertanyaan itu dijawab, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan ini ditanyakan oleh banyak kaula muda yang baru lulusan SMA, lulusan aliyah, lulusan SMK, itu mempertanyakan hal ini gitu. Apa itu pertanyaannya? Ya, satu, kerja atau kuliah. Itu yang banyak anak-anak pertanyakan sejak mulai SMA, sejak masuk SMA, aliyah maupun SMK. Itu mereka berpikir dan belum ada jawabannya, bahkan pilihan antara kerja atau kuliah setelah lulus nanti, seperti itu. Lalu kemudian saya ingin berbicara tentang bahwa orientasi orang-orang anak-anak sekolah, bahwa anak-anak kuliah itu setelah lulus kuliah mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, mereka mendapatkan apa yang dia inginkan sebagai posisi yang strategis. Itu kebanyakan orang yang berbicara seperti itu, kebanyakan orang yang berorientasi bahwa setelah lulus kuliah mereka mendapatkan kerja yang baik, mereka mendapatkan posisi-posisi yang strategis, seperti itu. Dan faktanya, saya berbicara faktanya bahwa hal ini tidaklah benar atau tidak benar atau hoax gitu loh. Bahwa dalam faktanya setelah lulus kuliah banyak yang masih bingung gitu arahnya. Mereka harus kemana? Mereka harus mencari pekerjaan di mana? Mereka harus bekerja sebagai apa gitu loh. Banyak dari hal itu. Tetapi angka pengangguran, saya membaca data bahwa angka pengangguran di Indonesia itu didominasi oleh orang-orang yang lulusan sarjana gitu loh. Jadi angka sarjana sebagai penyumbang terbesar data pengangguran di Indonesia gitu loh. Itu faktanya gitu loh, tidak bisa dinafikan juga bahwa anak-anak kuliah itu, anak-anak yang baru lulus kuliah itu sebagai penyuplai angka data pengangguran di Indonesia, seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Tetapi dalam hal ini saya akan membahas lebih jauh tentang bagaimana manfaat-manfaat ketika kita kuliah, manfaat-manfaat ketika kita belajar di perkuliahan gitu loh. Yang pertama, ada 3 manfaat yang ingin saya jabarkan. Yang pertama di sini adalah bahwa kita di kuliahan itu kita mendapatkan relasi. Apa itu relasi? Relasi artinya bahwa teman. Kita itu memiliki banyak teman. Kita memiliki banyak teman dari berbagai daerah, dari berbagai ruang lingkup, berbagai sifat, berbagai kebiasaan daerahnya masing-masing. Tidak hanya akamsi, tidak hanya daerah-daerah sekitar kampus gitu loh, kita memiliki relasi. Seperti contohnya saya berkuliah di PTIK Jakarta, dan saya memiliki relasi, saya memiliki teman banyak dari berbagai kalangan, berbagai daerah, berbagai umur juga bahkan, karena di kampus saya swasta, jadi umur itu tidak menjadi suatu batasan. Jadi saya ingin balik lagi bahwa ketika kita kuliah, kita mendapatkan relasi, kita mendapatkan teman, mendapatkan banyak manfaat dari relasi tersebut gitu. Seperti contohnya tadi saya berkuliah di PTIK Jakarta, saya memiliki teman orang Bogor, saya memiliki teman orang Depok, saya memiliki orang Jakarta itu sendiri. Dan saya tidak hanya itu, saya memiliki relasi, saya memiliki teman dari luar pulau juga gitu loh, dari Jambi, dari Riau, dari Lombok, dari Bali, dari Aceh, dan banyak lagi, yang sehingga kita mendapatkan manfaat gitu dari relasi tersebut. Seperti
ketika kita ingin belajar budaya-budaya daerah luar Pulau Jawa, kita bisa belajar ke teman yang luar Pulau Jawa, seperti itu. Dan bedanya ketika kita sekolah SMA, SD, SMP, kita hanya memiliki ruang lingkup relasi yang itu-itu saja, masih lingkup ya kecamatan, desa, atau bahkan ya paling jauh itu kabupaten. Berbeda dengan perkuliahan gitu. Perkuliahan itu memiliki relasi yang sangat luas, antar kota, antar pulau juga, bahkan antar negara di salah satu perkuliahan, salah satu kampus tertentu gitu loh, yang mana mereka menerima mahasiswa di luar negeri gitu loh, seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas IPB dan lain sebagainya, seperti itu. Itu manfaat yang pertama, yakni tadi relasi atau teman. Manfaat yang kedua itu kita memiliki pola pikir yang sangat dewasa, bukan yang sangat dewasa ya, minimal kita memiliki pola pikir yang dewasa gitu loh. Nah, apa yang menyebabkan kita sebagai anak-anak perkuliahan itu memiliki pola pikir yang dewasa? Itu dari materi-materi di perkuliahan, materi-materi di dalam suatu pembelajaran di perkuliahan, itu kita sedikit mendalam, sedikit belajar luas tentang materi tersebut, tentang pola pikir kita, pola pikir yang menyebabkan pola pikir kita dewasa gitu loh. Seperti kita mempelajari agama, contohnya agama kita SMP, SMA, kita mempelajari agama hanya kulitnya saja. Contoh misalkan niat puasa, terus niat hal-hal yang membatalkan puasa, terus juga lagi tentang hadas, tentang bersuci dan lain sebagainya. Tetapi di sini di perkuliahan kita lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang agama tersebut gitu, tentang agama-agama gitu, tentang contoh lain tentang psikologi. Itu materi-materi psikologi itu kita pelajari semuanya, tentang bagaimana kita menghadapi seseorang dengan santai, tentang bagaimana kita mengetahui karakter seseorang. Itu dengan hal itu kita sebagai anak perkuliahan, kita sebagai anak kuliahan itu memiliki pola pikir yang sedikit dewasa daripada anak-anak yang di luar perkuliahan. Tetapi saya tidak berbicara, saya tidak menjudge bahwa anak yang di luar perkuliahan itu tidak memiliki pola pikir yang dewasa. Tidak juga. Banyak juga anak-anak yang di luar perkuliahan itu memiliki pola pikir yang sangat dewasa. Jadi manfaat yang ketiga di sini bahwa ketika kita kuliah, kita mendapatkan skill, kita mendapatkan skill yang banyak dari perkuliahan. Contoh misalkan di SMA kita ikut dalam ekstrakurikuler seperti paskibra, seperti PMR dan lain sebagainya, pramuka. Dan pun ketika kita di perkuliahan juga ada ekstrakurikuler, juga ada organisasi-organisasi yang bagaimana ketika kita mengikuti organisasi-organisasi tersebut, kita bisa belajar di sana tentang bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana caranya kita bisa public speaking, seperti itu. Jadi jelas berbeda ketika disampingkan anak perkuliahan dengan anak yang di luar perkuliahan. Tetapi sekali lagi bagaimana caranya, bagaimana saya tidak menjudge bahwa anak-anak di luar perkuliahan itu anak-anak yang bodoh, tidak, anak-anak yang tidak memiliki skill, tidak seperti itu. Bahwa anak perkuliahan itu bisa dibilang memiliki lebih keunggulan daripada anak yang di luar perkuliahan, seperti itu. Itu 3 skill dari saya. Dan apabila ada dari teman-teman yang memiliki usulan, memiliki skill, memiliki usulan-usulan yang lain tentang bagaimana manfaat ketika kita di perkuliahan seperti itu, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Lalu kita harus memilih kerja atau kuliah. Nah, dalam hal ini saya akan berbicara juga tentang bagaimana kita kuliah sambil bekerja gitu loh, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
Dan contohnya ada anak-anak, ada teman-teman saya juga bahwa ketika kuliah mereka sambil bekerja. Begitupun saya contohnya saya berkuliah di PT IKI Jakarta dan saya di Sambi juga bekerja seperti mengajar les privat, seperti mengajar ngaji dan lain sebagainya, seperti itu. Seperti juga teman-teman saya, mereka melakukan bisnis gitu, mereka berjualan, mereka berdagang seperti itu. Jadi antara kerja atau kuliah itu kalau boleh dua dipilih, mengapa harus satu gitu loh, kerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja, seperti itu. Nah, tapi banyak orang-orang juga yang mengatakan bahwa kuliah itu ribet, kuliah itu bikin pusing gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan doktrin-doktrin yang bisa membuat anak-anak muda yang ketika pengen kuliah jadi tidak jadi kuliah, mereka langsung bekerja, mereka langsung oke, tidak mengapa, bahwa keputusan tersebut kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah pengen kuliah atau pengen kerja. Itu semua memiliki penyebab masing-masing sih. Seperti ada anak yang pengen kuliah tetapi mereka finansialnya kurang, mereka ekonominya kurang. Tapi saya tidak setuju dengan alasan tersebut, bahwa finansial atau ekonomi itu menjadi beban atau menjadi masalah, bahwa perkuliahan itu tidak harus dilakukan. Banyak kok di perkuliahan itu banyak beasiswa yang sehingga kita, contoh misalkan dari perekonomian yang kurang mampu, kita bisa mendapatkan beasiswa. Di sana banyak beasiswa dari kampus-kampus, dari luar kampus juga banyak. Jadi alasan finansial atau alasan ekonomi itu saat ini tidak menjadi sebuah alasan yang valid lagi gitu loh. Banyak juga anak-anak yang ekonominya kurang juga mereka bisa berkuliah gitu loh. Mereka mendapatkan beasiswa, mereka mendapatkan bantuan asalkan mereka sungguh-sungguh di perkuliahan gitu loh. Insya Allah beasiswa itu mendapat sendiri gitu loh. Jadi alasan untuk finansial itu tidak menjamin, itu tidak valid untuk saat ini. Well, kerja atau kuliah itu terserah kalian, dan semoga yang kerja pun tetap belajar. Itu sih menurut saya. Yang kerja di luar perkuliahan sambil bekerja, sambil juga belajar, contohnya membaca buku, contohnya juga menonton konten-konten pendidikan, menonton hal-hal yang positif lah. Tidak semerta-merta ketika kita kerja, ketika kita mendapatkan uang banyak, itu kita sudah leha-leha gitu loh. Ya, tetap belajar, tetap bekerja, tetap produktif. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.